Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Niko Pakaya dan Mutia Napulo. Jadi, teman-teman, kami di sini akan membahas tentang statistika, yaitu materinya ANOVA atau Analysis of Variance. Pengertian ANOVA. Analisis ragam atau Analysis of Variance atau yang lebih dikenal dengan istilah ANOVA adalah suatu teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata secara sekaligus bila ditanya berbentuk interval atau rasio. Uji yang dipergunakan dalam ANOVA adalah uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Asumsi pengujian yang pertama, populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Yang kedua, varian atau ragam, dan populasi yang diuji sama. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria. Yang pertama, ANOVA klasifikasi satu arah, dan yang kedua, ANOVA klasifikasi 2 arah. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang ANOVA klasifikasi satu arah. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria. Andaikan ada P populasi masing-masing dengan nilai tengah U1, U2, dan seterusnya, hipotesis yang diuji dalam ANOVA adalah H0 sama dengan U1 sama dengan U2 dan seterusnya, dengan catatan semua nilai tengah sama. H1 sama dengan U1 tidak sama dengan UJ untuk I tidak sama dengan J. Ada sekurang-kurangnya sepasang nilai tengah U1 dan UJ yang tidak sama. Jadi teman-teman, ini adalah contoh tabel desain penelitian ANOVA klasifikasi satu arah. Seperti kita lihat pada contoh berikut ini, terdapat pada tabel ANOVA klasifikasi satu arah dengan ulangan sama. Di sini dapat kita lihat ada beberapa tabel yang telah dibagi. Jadi yang pertama ada sumber keragaman, kedua jumlah kuadrat, ketiga derajat bebas, keempat kuadrat tengah, dan kelima F hitung. Dari tabel di atas didapatkan hasil jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka hanya diterima. Lanjut, kita masuk pada contoh tabel ANOVA klasifikasi satu arah dengan ulangan tak sama. Seperti terlihat pada tabel berikut, ini tabelnya sama dengan klasifikasi satu arah dengan ulangan yang sama. Jadi di sini hasilnya, jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka hanya diterima. Dari beberapa contoh di atas dapat diperoleh keterangan bahwa JKT adalah jumlah kuadrat total, JKG jumlah kuadrat galat, JKK jumlah kuadrat kelompok, KTG kuadrat tengah galat, KTK kuadrat tengah kelompok. Jika hasil ANOVA tolak H0, maka dilakukan uji lanjut untuk mengetahui pasangan perlakuan yang berbeda nyata. Ada banyak uji lanjut ANOVA, antara lain uji beda nyata jujur atau 2K dan uji SCFI. Baik teman-teman, marilah kita perhatikan langkah-langkah SPSS ANOVA klasifikasi satu arah. Yang pertama, buka layar SPSS. Kedua, definisikan nama-nama variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas pada variabel view. Ketiga, ketik data pada layar data view. Keempat, langkah SPSS untuk kehomogenan, uji keberartian ANOVA, klasifikasi satu arah, dan uji lanjut dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu sebagai berikut. Jadi pertama analisis, selanjutnya compare means, selanjutnya one way ANOVA, selanjutnya masukkan data HB pada dependent variabel dan metode pada faktor. Selanjutnya statistik checklist homogeneity of variance test. Selanjutnya continue, selanjutnya post hoc, checklist, SCFI, and 2K. Selanjutnya continue, dan selanjutnya OK. Selanjutnya kita masuk pada ANOVA klasifikasi 2 arah. ANOVA 2 arah atau jalur
adalah satu teknik statistik inferensial parametris yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel atau k-sampel secara serentak bila setiap sampel terdiri dari dua kategori atau lebih. Dua kategori sampel yang digunakan tersebut terdiri dari tiga hipotesis yang diuji. Yang pertama, H0 sama dengan X I sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. B. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 XI tidak sama dengan 0. Yang kedua, H0 sama dengan beta J sama dengan 0 untuk setiap J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. K. H1 paling sedikit ada 1 beta J tidak sama dengan 0. Yang ketiga, H0 sama dengan alfa beta IJ sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. B. Dan interaksi merupakan pengaruh variabel independen terhadap salah satu kategori sampel dalam variabel dependen. Interaksi terjadi karena adanya kategori dalam setiap sampel. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pengajuan hipotesis dengan ANOVA ada dua jalur, hampir sama dengan ANOVA satu jalur, hanya ditambah dengan adanya interaksi. Langkah-langkah dalam penggunaan ANOVA dua jalur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung JK total. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat kolom atau JKK, yaitu kolom arah ke bawah. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat baris atau JKB, baris arah ke kanan. Yang keempat, menghitung jumlah kuadrat interaksi atau JKI. Kemudian yang kelima, menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Selanjutnya yang keenam, menghitung DK untuk 1. DK kolom, 2. DK baris, 3. DK interaksi, 4. DK galat, 5. DK total. Yang ketujuh, menghitung kuadrat tengah atau KT, yaitu membagi masing-masing JK dengan DK-nya. Kedelapan, menghitung harga FH hitung untuk kolom, baris, dan interaksi dengan cara I, membagi dengan kuadrat tengah galat KTG. Yang kesembilan, menentukan nilai F tabel. Dan yang ke-10, membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan. Baik teman-teman, perhatikan tabel ANOVA klasifikasi dua arah berikut. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah SPSS ANOVA klasifikasi dua arah. Yang pertama, buka layar SPSS. Yang kedua, definisikan nama-nama variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel pada variabel views. Yang ketiga, ketik data pada layar data view. Langkah SPSS, uji keberartian ANOVA klasifikasi dua arah dan uji. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh soal. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunaannya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit dalam dolar. 4 jenis kartu kredit dibandingkan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel terdapat beberapa kartu kredit. Yang pertama Astra, kedua BCA, ketiga Citi, dan keempat Amex. Di dalam Astra terdapat angka 8, 7, 10, 19, dan 11. Dalam kartu kredit BCA itu terdapat angka 12, 11, 16, 10, dan 12. Dalam kartu kredit Citi terdapat angka 19, 20, 15, 18, dan 19. Dan dalam kartu kredit Amex terdapat angka 13, 12, 14, dan 15. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya? Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam Astra, T berjumlah 55 dibagi dengan N sama dengan 5, maka hasilnya 11. Dalam kartu BCA, T
T sama dengan 61 dibagi dengan N sama dengan 5, hasilnya 12,2. Di dalam kartu Citi, T sama dengan 91 dibagi dengan N sama dengan 5, hasilnya 18,2. Di dalam kartu Amex, T sama dengan 54, N sama dengan 4, dibagi dengan N sama dengan 4, hasilnya 13,5. Dari tabel di atas dapat dihitung jumlah keseluruhan nilai T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 sama dengan 55 tambah 61 tambah 91 tambah 54 sama dengan 261. SSE sama dengan SST kurang SSB sama dengan 279,658 kurang 149,08 sama dengan 130,6. Perhatikan tabel berikut untuk melihat hasilnya. Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa jumlah keseluruhan nilai T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 sama dengan 55 tambah 61 tambah 91 tambah 54 sama dengan 261. Pengujian hipotesis. H sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan dan seterusnya UK semua sama. H1 tidak semuanya sama. Minimal sepasang berbeda. U1 UI tidak sama dengan UJ untuk I tidak sama dengan J. Statistik uji sama dengan F hitung sama dengan 49,69 bagi 8,71 sama dengan 5,71. Keputusannya tolak H, terima H1 karena F hitung lebih besar dari F tabel. Kesimpulan, terdapat beberapa pengaruh kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. SSE sama dengan SST kurang SSB sama dengan 279,658 kurang 149,08 sama dengan 130,6. Sekian beberapa materi yang telah saya bahas. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.